Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Belajar Bahasa Inggris bareng Miss Anin. Oke, untuk video kali ini aku bakalan ngebahas tentang bagian keempat part of speech, yaitu tentang adjective atau kata sifat. Mari kita simak videonya sampai akhir. Oh ya, sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang adjektif, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Oke? Baiklah, yang pertama, adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan ataupun menggambarkan tentang noun, kata benda ataupun pronoun, kata ganti orang. Nah, fungsi kedua dari adjektif adalah sebagai kata yang digunakan untuk membatasi makna dari noun ataupun pronoun itu sendiri. Adjektif atau kata sifat ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada descriptive adjective, yang kedua ada limiting adjective. Nah, sesuai namanya, descriptive adjective adalah adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan ataupun menggambarkan noun ataupun juga pronoun. Nah, ini sama kayak pengertian adjektif yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua itu ada limiting adjective. Limiting adjective adalah adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk membatasi makna dari noun ataupun pronoun itu sendiri. Nah, yang kedua ini juga sama persis sama pengertian yang adjektif atau fungsi adjektif yang nomor 2, begitu. Nah, descriptive adjective dan limiting adjective ini juga nanti masih memiliki beberapa bagian lagi. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita ke slide berikutnya. Two kinds of adjective. Yang pertama ada descriptive adjective atau kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan kata benda ataupun kata ganti orang. Oke, sebagai tambahan informasi ya, kalau kita membahas tentang adjektif atau kata sifat yang mensifati kata benda, itu artinya kita sedang membahas tentang frase. Frase itu terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak membentuk pola subject verb ataupun tidak membentuk pola kalimat gitu. Nah, dua kata atau lebih ini, dua kata ini pasti ada yang dijelaskan dan ada yang menjelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata yang dijelaskan atau kata utamanya itu pasti ada di depan. Contohnya, misalkan kita mau bilang rumah yang besar. Nah, itu kan yang kita katakan atau kata utamanya adalah rumah. Kemudian dijelaskan dengan kata yang besar. Nah, kata utamanya rumah dan yang besar ini adalah kata sifatnya atau kata yang menjelaskan rumah ini tadi. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik ya. Kata sifatnya atau kata yang menjelaskan itu ada di depan, sedangkan kata yang dijelaskan itu ada di belakang, begitu. Jadi, kata utamanya ada di belakang, sedangkan kata yang menjelaskan ada di depan. Kata utama dalam bahasa Inggris itu disebutnya head. Dan kata yang menjelaskan itu disebut dengan modifier. Head adalah kata yang dijelaskan atau kata utama, sedangkan modifier itu adalah kata yang menjelaskan kata utama ini tadi, gitu ya. Oke, kita kembali ke descriptive adjective. Yang pertama itu ada quality atau kualitas. Apa aja sih kata sifat kualitas itu? Ada beautiful, ada bad, dan good. Contoh frasanya di sini adalah a beautiful painting, lukisan yang cantik. Nah, di sini juga contohnya ya, a beautiful painting, lukisan yang cantik. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut lukisannya dulu, lukisan yang cantik. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita sebut cantiknya dulu, baru lukisannya, begitu ya. Nah, painting di sini dia kelas katanya sebagai noun ataupun sesuatu yang dijelaskan, kita sebutnya head. Dan beautiful di sini dia kelas katanya adjektif yang menjelaskan, kita sebutnya modifier, begitu. Dan bagian kedua itu ada character. Character di sini contohnya ada kind, ada friendly, ada polite. Contoh frasanya ada the kind kids, anak yang baik, begitu.
kids di sini juga dia kelas katanya sebagai noun ataupun head, dan the kind ini kelas katanya sebagai adjective ataupun modifier gitu ya. Oke, bagian ketiga dari descriptive adjective itu ada size atau ukuran. Ukuran di sini ada apa aja sih? Ada big, ada small, ada long, ada high. Nah, contohnya, artinya big besar, small kecil, long panjang, dan high tinggi. Contoh frasanya di sini a small village, sebuah desa yang kecil gitu. The next ada age ataupun umur. Di sini umur itu ada old, tua, ada new, baru, dan young, muda. Untuk contoh frasanya an old car, sebuah mobil tua. Dan selanjutnya ada temperature atau temperatur. Nah, temperature ini di sini contohnya ada hot, ada cold, dan warm. Panas, dingin, dan hangat. Contohnya, contoh frasanya the hot water. Sama hot water di sini katanya sebagai noun ataupun head, dan the hot sebagai modifier ataupun adjective. Begitu ya. Next, bagian selanjutnya dari descriptive adjective adalah present participle. Present participle ini adalah kata sifat atau adjektif yang berasal dari verb ing dan memiliki makna ataupun ber. Di sini contohnya ada amazing, mengagumkan, boring, membosankan, dan interesting, menarik. Kalau contoh frasanya itu ada an interesting movie, sebuah film yang menarik. An interesting ini benar dia dari kata kerja, tetapi dia berfungsi sebagai kata sifat ataupun adjektif. Bagian selanjutnya dari descriptive adjective itu ada past participle. Past participle adalah adjektif atau kata sifat yang berasal dari verb 3. Verb 3 ini pasti memiliki makna di ataupun ter. Maknanya maksudnya pasif. Contohnya di sini ada develop, berkembang, ada digoreng, dan bored, bosan. Contoh frasanya ada fried rice, nasi goreng, ataupun makna aslinya fried itu digoreng, rice itu nasi, berarti nasi yang digoreng. Bahasa Inggrisnya itu fried rice gitu ya. Selanjutnya itu ada shape atau bentuk. Contoh katanya di sini ada circle, circle artinya bulat, circle artinya lingkaran, round bulat, dan square segi empat maupun kotak. Nah, di sini contoh frasanya itu ada square sponge atau sponge yang kotak gitu ya. Bagian selanjutnya dari descriptive adjective itu ada color, warna, bisa semua warna, bisa black, white, red, blue, green, purple, dan masih banyak lagi ya. Di sini contoh frasanya ada the blue moon atau bulan yang biru. Dan bagian terakhir dari descriptive adjective itu ada origin. Origin ini maksudnya asal ataupun lokasi dari asalnya seseorang gitu. Misalnya contohnya di sini adalah Indonesian, ada Javanese, ada American gitu ya. Contoh frasanya the smart Javanese girl, seorang gadis Jawa yang pintar. The smart Javanese ini dia kelas katanya semua ini sebagai adjective ataupun modifier. Sedangkan girl di sini dia kelas katanya sebagai noun ataupun head gitu ya. Baik, itulah tadi penjelasan tentang descriptive adjective ataupun adjektif yang digunakan untuk mendeskripsikan ataupun menggambarkan tentang keadaan noun ataupun pronoun. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang limiting adjective. Limiting adjective adalah
kata sifat yang digunakan untuk membatasi makna noun ataupun pronoun. Yang pertama itu ada exclamatory adjective. Bentuk dari exclamatory adjective ini adalah what ditambahkan dengan noun ataupun noun phrase. Nah, fungsi dari exclamatory adjective ini adalah untuk menunjukkan perasaan yang kuat seperti rasa kagum ataupun merasa heran. Contohnya di sini, what a smart girl. Sungguh gadis yang sangat pintar. Itu kan menunjukkan ekspresi dari kekaguman. Selanjutnya itu ada demonstrative adjective. Demonstrative adjective ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Itu ada apa aja? Demonstrative adjective itu ada this, that, this, dan those. Ini nanti ditambahkan noun singular ataupun non plural. Di sini contoh yang pertama itu ada that book. That ini adalah demonstrative adjective yang singular, maka nounnya juga harus singular. Makanya that book. Contoh yang kedua itu ada those books. Nah, demonstrative adjective-nya itu those, dia plural, maka noun-nya juga harus plural. Makanya di situ books ada s-nya, those books gitu. Selanjutnya itu ada artikel. Artikel adalah kata sandang. Kata sandang yang diletakkan sebelum kata benda ataupun noun. Ada apa aja sih? Ada an, dan the. Nah, kegunaannya ini berbeda ya. Kalau dan an ini digunakan untuk kata benda atau noun yang belum jelas. Sedangkan the digunakan untuk noun yang sudah jelas. Contohnya apa? The ini contohnya misalkan sesuatu yang masih hanya ada satu di bumi, misalnya the sun, matahari, ataupun bulan, the moon gitu. Kita pakainya misalkan sesuatu yang jelas dan hanya ada satu di bumi, itu kita pakainya the. Sedangkan kata benda yang belum jelas kita bisa pakai ataupun an. Contohnya di sini ada an apple, a flower, dan the sun. Nah, nanti artikel akan insyaallah akan saya buatkan video yang lebih jelas lagi ya, yang lebih terperinci tentang kegunaan an, dan the. Selanjutnya itu ada possessive adjective. Ini juga sudah sempat saya bahas di video yang sebelumnya. Possessive adjective ini adalah kata sifat untuk kepemilikan. Nah, di sini contohnya ada my, ada your, ada Jack. Nah, di sini untuk contoh frasanya ada your glasses atau kacamatamu. Terus contoh yang kedua ada my teacher's glasses, kacamata guruku. Selanjutnya itu ada indefinite quantity atau jumlah yang belum tentu. Contohnya di sini ada some, little, dan many. Nah, ini juga sudah dibahas di video yang selanjutnya. Contohnya di sini ada a little salt, sedikit garam gitu. Oke, yang selanjutnya dari limiting adjective itu ada interrogative adjective. Interrogative adjective adalah kata tanya yang digunakan sebagai kata sifat ataupun adjektif. Di sini contohnya ada what, whose, which. Contohnya ada whose car, mobil siapa gitu ya. Dan selanjutnya dari limiting adjective itu ada numeral atau angka. Nah, numeral yang pertama itu ada ordinal number. Ordinal number itu apa sih? Ada first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, fourth yang keempat, dan selanjutnya. Dan bagian kedua dari numeral tadi ada cardinal number. Cardinal number itu ada 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Nah, terus bagian ketiga itu ada multiple. Multiple itu contohnya ada single, double, triple gitu ya. Dan yang terakhir itu ada fraction. Fraction ini adalah bilangan pecahan. Contohnya itu ada setengah atau a half, ada seperempat, atau a quarter. Tuh. Baik, itulah tadi pembahasan tentang adjektif ataupun kata sifat ya teman-teman. Semoga bisa dimengerti dan bisa difahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan.
Dan untuk dukung aku di channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Thank you and see you on the next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.